Dan pagi hari ini temanya adalah urgensi pemberian vaksin COVID-19 booster. Siaran pagi ini bisa disimak di 104,2 MS3 FM dan juga Anda bisa langsung simak lewat YouTube Berita KBR dan juga streaming di kbr.id. Bagi yang ingin berinteraksi, Anda bisa langsung telepon ke nomor bebas pulsa KBR di 0800 24 57 893 dan juga WhatsApp di 0812 118 8181. Di tengah ancaman penyebaran varian COVID-19 varian Omicron, pemerintah memulai pemberian dosis ketiga vaksin COVID-19 atau booster yang dimulai pada hari ini, Rabu 12 Januari 2022. Dan upaya pemerintah ini juga mendapatkan respon beragam. Lapor COVID-19 misalnya menilai rencana pemerintah ini bukan langkah yang bijak, terlebih jika berbayar. Sebab kebijakan ini diambil di tengah belum meratanya tingkat vaksinasi COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Di masyarakat sendiri juga muncul banyak pertanyaan soal vaksin booster ini. Misalnya, apakah booster ini sebuah keharusan? Kemudian, seperti apa efektivitas booster menghadapi varian baru COVID-19? Dan siapa yang bisa menerima booster ini dan lain-lainnya. Nah, pagi ini, lewat ruang publik KBR, pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita tanyakan langsung kepada juri bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Dan yang sudah tersambung bersama saya saat ini, selamat pagi untuk Mbak Irma Hidayana, perwakilan Koalisi Lapor COVID-19. Selamat pagi Mbak Irma. Selamat pagi Mbak Naomi. Ya, kita sambil menunggu tersambung dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi ya. Nah, Mbak Irma, hari ini kan adalah jadwal pemberian vaksin booster atau vaksin ketiga nih. Aku mau tahu juga nih Mbak, beberapa hari lalu kan dari lapor COVID-19 gitu ya menyebut kalau masih ada 6,9 juta warga lanjut usia yang belum menerima vaksin dosis pertama dan kedua. Seperti apa nih Mbak, Anda melihat dampak dari pemberian vaksin booster ini terhadap akses vaksin bagi masyarakat umum, terutama untuk kelompok rentan? Ya, jadi sebenarnya memang tadi sudah disebutkan ya sama Mbak Naomi, vaksin booster itu di beberapa negara memang sudah melakukan booster ya, karena memang sudah kelihatan yang bedanya yang diberikan booster atau dosis ketiga dengan yang sama sekali belum divaksin ya, terutama itu jauh sekali efek proteksinya, efek perlindungannya. Dan dua vaksin pertama yang sudah disuntikan ini biasanya booster itu kan diberikan setelah 6 bulan menerima minimal 6 bulan setelah mendapatkan dosis terakhir ya. Nah ini karena logikanya itu adalah menyusut efektivitasnya, efikasinya, perlindungannya, khasiatnya itu menyusut sehingga memang perlu tambahan. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya vaksin dosis pertama, kedua atau ketiga itu sebenarnya sama aja. Cuman kenapa ini disebut booster karena nutupin proteksi yang hilang tadi ditutup sama boosternya. Nah, masalahnya adalah di Indonesia ini kan masih banyak sekali lansia yang belum divaksin ya. Jadi baru ada 9,5 juta dari total target lansia yaitu 21,5 juta yang sudah divaksin. Coba kita bayangkan, kalau ibu kita misalnya, ibu kita ini sudah dapat vaksin 2 dosis. Tetapi nenek kita yang kebetulan tinggal di desa, susah mengakses vaksin, ini belum dapat vaksin sama sekali. Terus ibu kita dapat vaksin dosis ketiga, jadi ibu kita dapat 3 kali vaksin, kuat sekali perlindungannya, dan ada orang yang sama sekali belum dapat vaksin. Dan itu kan masih banyak sekali ya yang belum dapat vaksin. Nah, ini sebenarnya di situ letak keberatannya, sebenarnya di situ letak titik penting yang harus kita pahami gitu ya. Kita nih sekarang harus paham juga bahwa bagi semua orang yang sudah menerima dosis lengkap, mungkin sekarang kita juga takut, waduh takut ya kena Omikron nih, aku vaksinnya masih kuat nggak ya? Takut kan? Makanya kalau ada booster, wah syukur alhamdulillah seneng. Tapi tolong jangan egois, di luar sana masih jutaan orang, bahkan mereka yang rentan, ini kita baru ngomongin lansia yang masih banyak belum divaksin, belum ngomongin kelompok disabilitas, belum ngomongin kelompok LGBTQ, belum ngomongin mereka yang termarginalisasikan, belum ngomongin
mohon maaf ya, mereka yang tidak punya rumah, yang gelandangan, setiap hari harus di jalan, tidak punya KTP, tetapi berjuang di ibu kota misalnya atau di kota besar. Nah itu mereka belum divaksin sama sekali. Jadi yang rentan akan semakin rentan. Karena apa? Jatah vaksin yang tersedia sekarang itu sudah mulai diberikan kepada yang sudah menerima vaksin. Kurang lebih logikanya seperti itu. Kita bayangkan aja diri kita sebelum menerima vaksin misalnya ya. Jadi bagaimana ini rasanya? Jadi empatinya itu harusnya di situ dari kita supaya kita belajar juga sama-sama memahami yang namanya equity itu apa sih? Prinsip sosial justice seperti apa, distributive justice seperti apa, dan health equity atau kesetaraan kesehatan itu seperti apa. Semua harus mendapat perlindungan yang sama. Nah, nanti urutannya kita gunakan lagi acuan dari WHO misalnya. Baik, tadi Mbak Irma sempat menyebut ada beberapa kaum yang belum mendapatkan vaksin gitu ya bahkan. Nah, memangnya temuan dari lapor COVID-19 ini seperti apa, Mbak? Mengapa kaum marginal kok belum bisa menerima vaksin gitu, Mbak? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, sebenarnya justru kita belum melihat ada datanya. Jadi kalau sebenarnya Kemenkes itu sudah memiliki dashboard vaksinasi secara nasional dan kita semua juga bisa melihat data per provinsi, data per kabupaten kota, itu cakupan vaksinasinya berapa gitu ya. Nah, di sana itu ada kategori-kategorinya. Ada total vaksinasi capaian yang sudah dicapai di Indonesia ini dosis pertama ada berapa? Kalau nggak salah udah hampir 82%. Kemudian dosis keduanya ini masih jauh sekali ya, 56% secara total nih ya. Nah, lansianya baru yang dosis 1 itu belum sampai 15%. Kemudian yang sudah mendapatkan dosis lengkap belum sampai 10%. Dan di situ ada juga kategori kelompok rentan. Tapi sayang sekali kelompok rentan ini nggak dijelaskan. Di situ justru kategorinya kelompok rentan dan masyarakat umum. Ini padahal beda banget. Masyarakat rentan sama masyarakat umum tuh beda banget. Nah, salah satu prinsip public health ethic atau kebijakan kesehatan masyarakat secara etis gitu ya, itu adalah memastikan justru bahwa harusnya kelompok rentan itu diprioritaskan. Artinya kategorinya tidak boleh di operasionalisasinya itu kategorinya tidak boleh dijadikan satu dengan masyarakat umum. Jadi masyarakat umum tuh misalnya seperti Mbak Naomi, seperti saya ini ya kira-kira di usia produktif, masih sehat, tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid, kemudian masih berolahraga dan bisa kecukupan gizi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sementara kelompok rentan ini adalah mereka yang apakah yang secara kesehatan itu rentan terinfeksi, misalnya mereka memiliki komorbiditas atau penyakit bawaan, atau mereka yang tidak memiliki akses untuk layanan kesehatan. Dikarenakan banyak hal, apakah karena nggak ada NIK, apakah karena nggak punya rumah, apakah takut karena migrasi gitu misalnya ya nggak terdata dan lain sebagainya, dan banyak sekali ya karena mungkin berada di komunitas LGBTQ misalnya dan kelompok marginalisasi yang termarginalisasikan lainnya. Nah ini itu sebenarnya justru harus diutamakan. Dan yang miskin-miskin ini justru yang diutamakan karena biasanya dimanapun sejak kapanpun sejak dulu kala mereka yang miskin itu selalu terpinggirkan. Jadi untuk mendapatkan akses kesehatan itu selalu terpinggirkan. Jadi justru di masa pandemi seperti ini harusnya mereka lah yang diberikan perhatian lebih jadi kelompok rentan ini. Nah, operasionalisasinya harusnya datanya itu tidak boleh dijadiin satu. Beda kelompok miskin misalnya ya dengan masyarakat umum lainnya, pekerja kantoran atau bahkan memiliki perusahaan, memiliki startup dan lain sebagainya. Nah, ini kan digabung semuanya dijadi satu di situ. Nah, ini kita tidak memiliki data, jadi pengennya kita mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera melakukan segregasi data. Jadi definisi kelompok rentan, kategori kelompok rentannya itu harus dikategorisasikan lagi. WHO punya acuannya, bisa juga mengacu ke
United Nations Human Rights, dan juga bisa mengacu ke Public Health Ethics, sehingga operasionalisasi kelompok rentannya itu berjalan dengan baik dan bisa didata dengan baik. Keluarannya nanti mereka yang rentan ini tidak luput dari capaian vaksinasi. Baik, itu kan kondisi di Indonesia khususnya. Nah, Mbak Irma ini kan berada di US, Mbak, Amerika. Bisa diceritakan nggak, Mbak, bagaimana perbedaan vaksinasi di Indonesia dengan Amerika saat ini, baik dari teknis pemberian ataupun pemerataan pemberian? Oke, ini emang sulit sekali ya. Saya kebetulan sudah beberapa bulan ini tinggal di sini karena ada yang harus dikerjakan di sini. Tapi saya merasa bahwa memang sangat tidak sebanding ya ketika membedakan Indonesia dengan Amerika. Situasinya tuh beda banget, sudah jauh sekali gitu perbedaannya. Tapi sekedar cerita aja ya. Kalau di Amerika ini di setiap dari negara bagian sampai ke desa ibaratnya ya, itu testing, kemudian vaksinasi, masker itu tersedia. Jadi kita tinggal ibaratnya tinggal datang ke puskesmas. Jadi orang masyarakat sudah dikasih pengumuman bahwa ayo harus dites. Memang pemerintahnya tidak mewajibkan warga untuk vaksin ya, karena di Amerika kan beda ya, secara konstitusi kebebasan individu ini sangat jauh di atas dari hak yang perlu dipenuhi oleh konstitusi gitu. Nah, jadi mandat vaksinasi ini masih belum ada, cuman pemerintahnya menyediakan testingnya juga ada di mana-mana, kemudian vaksinnya juga ada di mana-mana. Tapi yang anti vaksin banyak juga orang yang nggak mau divaksin, banyak juga orang yang nggak mau tes, banyak juga orang yang nggak mau ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu bedanya. Nah, tapi kalau kita ngomongin vaksin, satu hal yang perlu kita titik beratkan adalah ingat, efikasi vaksin yang ada di Amerika itu jauh berbeda dengan efikasi vaksin yang ada di Indonesia awal-awal ya. Sekarang kan Indonesia kita sudah punya Pfizer, sudah punya Moderna, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi sebagian besar penduduk Indonesia masih mendapat Sinovac atau inactivated vaksin, di mana efikasinya menurut banyak studi dan juga WHO juga menyampaikan bahwa efikasinya jauh lebih rendah ketimbang vaksin-vaksin yang berbasis mRNA. Nah, ini dari sini aja sudah sudah mengindikasikan betapa akses terhadap kesehatan itu timpang banget gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah itu menjalankan tanggung jawabnya sebagai duty bearer, sebagai pemegang tanggung jawab yang paling tinggi untuk memenuhi hak masyarakatnya supaya sehat, supaya terlindungi dari infeksi gitu. Tesnya diperbanyak. Sekarang ini karena badai Omikron ya, 1 juta lebih setiap hari pertambahan kasusnya. Tapi perlu diketahui Amerika ini negara yang gede banget ya. Itu kan kayak negara-negara di Eropa digabungin jadi satu gitu ya, kurang lebih seluas itulah, dan penduduknya juga banyak sekali gitu. Nah, pemerintah itu membagikan testing kit antigen. Jadi kepada anak-anak sekolah misalnya ya, setiap hari Jumat mereka dikasih antigen kit gitu, dibawa ke rumah, nanti hari Senin sebelum berangkat harus dites sebagai langkah pencegahan dan screening awal. Nah, kalau orang dewasa itu bisa langsung ambil ke puskesmas atau kelurahan masing-masing, atau kalau nggak mau ngambil ya bisa datang aja kalau dirasa misalnya habis ketemu orang yang positif atau nggak enak badan gitu, ya langsung datang aja ke puskesmas, atau apotek-apotek itu menyediakan layanan testing gitu. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Irma atas jawabannya. KBR masih mencoba menghubungi Ibu Nadia Tarmizi selaku juru bicara pemerintah untuk vaksinasi, namun belum mendapat respon. Dan tetaplah bersama kami, karena untuk Anda juga yang ingin bertanya mengenai tema hari ini, silakan Anda bisa pergunakan telepon bebas pulsa di 0800 2457893 dan juga WhatsApp di 0812 118 8181. Ruang Publik KBR dengan tema urgensi pemberian vaksin COVID-19 booster
akan kembali, tetaplah bersama kami.